Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana hasil elektabilitas masing-masing bakal calon presiden berdasarkan survei dari Universitas Bakri. Kalau kita lihat Prabowo Subianto di angka 33,58%, kemudian Ganjar Pranowo 33,08% dan Anies Baswedan 15,38%. Unggul tipis Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan posisi terendah ada di Anies Baswedan, pemirsa. Ini secara nasional ya? Secara nasional, hasil survei secara nasional dari Sabang sampai dengan Merauke. Ini dilakukan surveinya dari rentang waktu awal September, yaitu kalau tidak salah dari 1 September sampai dengan 11 September 2023. Ya, saya ingin ke Gus Ipul. Gus Ipul, kalau berbicara soal suara Kiai ini kemana, ini akan menentukan siapa yang menang di Jawa Timur. Nah, konsolidasi Kiai, kemudian juga tadi disampaikan ada 2 tafsir Kiai. Kira-kira yang mana di antara nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi yang bisa meraih suara dari warga Jawa Timur? Gus Ipul. Iya. Satu hal dulu saya nambahkan ya, apa yang disampaikan Mas Aji sama Mas Burhan tadi, bahwa Pak Prabowo ini sedikit meningkat, terutama juga setelah ada deklarasi. Itu ada kecenderungan seperti itu. Kemudian yang kedua, siapa yang akan dipilih? Ini memang tidak gampang juga untuk bicara hari ini ya. Karena tentu maunya publik dengan tadi maunya capres itu belum tentu sama. Karena yang menentukan memang pertama-tama ini tentu elit. Nah, elit ini menentukannya harus sesuai dengan apa yang terjadi atau aspirasi di bawah. Nah, pertama saya ingin jawab begini, bahwa antara NU dengan prestasi itu 2 hal. Gus Yahya ini sering menyampaikan NU itu ya gitu. Tapi prestasi politik itu soal yang lain juga. Maka saya kemarin juga sampaikan, saya ulang lagi, bahwa Bu Khofifah itu kader NU, tapi juga popularitasnya, elektabilitasnya sangat bergantung kepada prestasi-prestasi yang selama ini dilakukan oleh Ibu Khofifah di dunia politik. Nah, saya lihat ini, mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Memang sampai saat ini kan Bu Khofifah tidak pernah ada pernyataan yang jelas bahwa beliau ingin menjadi pendamping salah satu capres gitu, atau paling enggak dengan gestur atau apa, itu masih publik belum bisa melihat. Sehingga mungkin sebagian di antara pendukung Ibu Khofifah banyak menginginkan Bu Khofifah misalnya tetap berada di Jawa Timur. Ini tafsir saya. Kenapa kemudian Bu Khofifah sampai sekarang ini ya belum banyak bergerak gitu. Sementara kalau Pak Erik itu memang selama ini bekerja keras, dia berusaha untuk melakukan pendekatan, dan jauh-jauh hari beliau juga mengikuti pelatihan dasar Banser dan seterusnya gitu. Kalau Pak Mahfud semua orang tahu, beliau juga NU dan selama ini sudah berkiprah, yang tentu punya potensi yang sama. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat detail ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, tapi kalau kita lihat detail hasilnya LSI maupun yang dibuat oleh Mas Burhan, indikator, itu kita bisa tahu sebenarnya kalau kita lihat angka-angkanya itu sebenarnya yang berpotensi dan sebenarnya diinginkan untuk menjadi cawapres dari kedua calon ini. Sebenarnya nampaknya. Okay. Itu Mbak. Oke, Mas Burhan, seperti ada sinyalemen dari Gus Ipul nih lebih condong lebih ke prestasi politik, kayak lebih menjadi salah satu faktor utama ketimbang elektabilitas sebuah tokoh begitu. Apakah kemudian ini akan menjadi salah satu pertimbangan utama juga dari para baca pres ini untuk memilih tokoh yang lebih punya prestasi politik dibandingkan elektabilitas misalnya? Kalau saya melihat justru Gus Ipul tidak ingin mengontraskan antara prestasi dengan elektabilitas. Jadi kalau kita lihat dari survei indikator yang kita lakukan pertengahan September, top 3 cawapres di mata warga Jawa Timur itu adalah orang-orang yang syarat prestasi, yang bisa memamerkan, menunjukkan performa teknokratik yang mereka lakukan selama ini, sehingga memikat warga Jawa Timur untuk memilihnya sebagai cawapres jika mereka maju. Jadi peringkat pertama Erick Thohir,
kemudian Hovifah selisih sekitar 2%, kemudian Mahfud MD. Nah, nama-nama ini yang muncul di benak publik warga Jatim, dan kalau kita cross berdasarkan kedekatan dengan NU, tiga-tiganya juga mendapatkan dukungan yang cukup besar. Ya. Nah, ini kan menarik buat saya ya, kenapa beberapa nama yang bahkan terasosiasi dengan NU dan partai yang dianggap representasi NU itu suara di mata pemilih warga Jatim itu di bawah 10%, single digit. Nah, argumen Gus Ipul karena 3 nama yang muncul di peringkat teratas itu nama-nama yang syarat prestasi dan secara emosional ya punya kedekatan dengan NU. Ibu Hovifah, Ketua Muslimat NU, Pak Mahfud MD, apalagi Pak Erik meskipun belum terlalu lama tetapi sudah menjadi anggota kehormatan Banser NU dan Ketua Panitia Harlah 1 abad NU dan seterusnya. Jadi poin saya adalah kalau kita lihat satu persatu Alfat itu menarik gitu ya. Berdasarkan ada 2 yang kita ukur. Satu, kedekatan psikologis dan kultural terhadap NU. Yang kedua adalah civic engagement, aktivitas di struktur atau organisasi yang merupakan sayap NU. Nah, datanya kalau berdasarkan kedekatan terhadap NU 79,9% warga Jatim itu merasa dekat dengan NU. Yang kedua adalah 54% itu mereka aktif di NU. Ada yang aktif, ada yang anggota tetapi tidak terlalu aktif. Tapi lagi-lagi jumlahnya lebih besar daripada proporsi nasional. Jadi poin penting kalau pengen memenangkan Jawa Timur itu mau tidak mau ya harus menjadi primadona dan favorit warga NU. Nah, saya menduga nih ya, terkait dengan 2024 kemungkinan suara NU terbelah besar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan 2019 itu seluruh elemen NU bersatu di belakang Pak Jokowi. Makanya Gus Yahya kemarin mengatakan NU tidak pernah bisa jauh dengan Presiden Jokowi. Tapi untuk 2024 paling tidak salah satu sayap politik NU yang disebut PKB itu sudah mendeklarasikan capres yang lain. Nah, ini yang saya sebut tadi, kemungkinan suara NU terbelah, apalagi kalau cawapres NU tiga-tiganya mendampingi capres, tentu akan semakin terbuka di pemilu mendatang. Oke, baik. Sekarang yang terakhir saya ingin ke Mas Aji. Melihat besarkah potensi memang suara terbelah di Jawa Timur untuk suara masyarakat Jawa Timur dan juga NU sendiri? Iya, kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul ya, tadi Anies cawapresnya Caimin ya, dan kemungkinan nama-nama lain yang menjadi kandidat cawapresnya Ganjar maupun Prabowo, ini semuanya dari Jawa Timur dan punya basis NU ya. Jadi kalau kita lihat dari data, dari gambaran itu, maka kemungkinan besar memang pemilih di Jawa Timur ini akan terbagi ke tiga capres ini ya. Tapi dari 3 nama bakal calon wakil presiden sebutlah nama ada Khofifah yang semuanya orang Jawa Timur, Khofifah, kemudian juga muncul nama Mahfud MD, kemudian sudah ada nama Caimin. Yang mana sih yang paling difavoritkan oleh masyarakat Jawa Timur? Ya, sebetulnya untuk cawapres ini kan persoalannya adalah bagaimana para capres mencari cawapres yang bisa menambah elektoral mereka ya. Dan kalau kita lihat dari sisi itu sebetulnya kebutuhan Pak Prabowo untuk mencari cawapres dari Jawa Timur itu sebetulnya lebih besar dibanding Pak Ganjar sebetulnya ya. Karena kita tahu bahwa di Jawa Barat 2 kali pemilu Pak Prabowo cukup besar suaranya di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kemudian bisa mengangkat suaranya di Jawa Timur. Walaupun survei per hari ini kita lihat baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar secara elektabilitas dua-duanya cukup dekat. Sehingga yang ingin dicari adalah sebetulnya tokoh yang minimal menjadi jangkarnya ya, menjadi jangkarnya Pak Prabowo atau menjadi jangkarnya Pak Ganjar untuk bisa menarik pemilih NU sebanyak-banyaknya di Jawa Timur. Jadi saya pikir kalau kemudian ketiga tokoh atau 3 capres ini semuanya punya cawapres yang berasal dari NU, maka sebetulnya yang akan dilihat adalah capresnya ya. Yang tadi saya buat simulasi bahwa di tahun 2004
pernah ada beberapa tokoh NU yang maju sebagai cawapresnya ya, para Tapi kalah capres. juga. Namun yang dilihat adalah sosok capresnya. Jadi kalau sama-sama dari NU, saya pikir tokoh-tokoh NU ini hanya menjadi jangkar bagi para capres, namun pesona utamanya adalah para capres itu Oke, sendiri. Baik. Baik, terima kasih Mas Aji, terima kasih juga Mas Burhanuddin, terima kasih juga Gus Ipul sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti apakah ada plot twist di Jawa Timur, kita akan tunggu bersama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.